Gunung Bromo, hamparan pasir luas, langit yang membara saat matahari muncul perlahan dari balik kabut. Tapi, pernahkah kamu bertanya, siapa yang pertama kali mendiami tanah ini? Siapa yang menanamkan makna pada setiap langkah yang kita pijak saat mendaki ke kawah? Kisah ini bukan sekedar dongeng. Ini adalah nafas yang masih hidup. Lewat asap kawah yang membumbung dan suara angin yang berbisik. Ini adalah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan janji yang tak ditepati. Selamat datang di Gunung Bromo, lewat sisi yang jarang kamu dengar. Bromo dikenal sebagai salah satu destinasi paling ikonik di Indonesia. Dari lautan pasir, bukit Teletabis, hingga penanjakan poin. Tapi di balik keindahannya, Bromo adalah tempat yang penuh cerita. Gunung ini bukan sekedar objek wisata. Ia adalah simbol, tempat yang disucikan oleh masyarakat suku Tengger, keturunan langsung dari dua tokoh legendaris, Roro Anteng dan Joko Seger. Alkisah, hiduplah seorang wanita cantik bernama Roro Anteng, putri dari kerajaan Majapahit yang runtuh. Ia bertemu dengan seorang pemuda sederhana namun kuat bernama Joko Seger. Mereka jatuh cinta dan ingin membangun keluarga di tanah tinggi yang tenang di lereng Gunung Bromo. Namun, mereka tak kunjung diberi keturunan. Lalu mereka bertapa, memohon kepada Sang Hyang Widi agar diberi anak. Tiba-tiba, Gunung Bromo berguncang. Suara dari dalam kawah berkata, "Doamu akan dikabulkan, tapi sebagai gantinya, anakmu yang terakhir harus kalian serahkan ke kawah sebagai tanda syukur." Roro Anteng dan Joko Seger setuju, dan benar, mereka akhirnya dikaruniai 20 anak. Namun, saat tiba saatnya menyerahkan anak ke-25 yang bernama Kesuma, mereka goyah. Mereka menolak. Dan tiba-tiba langit menjadi gelap. Gemuruh terdengar. Anak bungsu mereka Kesuma hilang disambar api dari kawah. Dari dalam kawah, suara Kesuma terdengar. "Ayah, ibu, jagalah tanah ini. Buatlah upacara tiap tahun sebagai bentuk janji dan syukur kalian." Sejak saat itulah lahir tradisi Yatnya Kasada. Setiap tahun, masyarakat Tengger naik ke kawah Bromo, membawa sesajen, hasil bumi, hewan ternak, dan doa-doa. Sesajen itu dilemparkan ke kawah sebagai bentuk penghormatan pada janji leluhur mereka. Bagi mereka, Bromo bukan tempat wisata. Ia adalah rumah spiritual, pengingat akan cinta, pengorbanan, dan janji yang tak boleh dilupakan. Sebagai traveler, kadang kita hanya mencari pemandangan yang indah. Tapi perjalanan sejati adalah saat kita menyelami makna di baliknya. Gunung Bromo bukan hanya tempat indah untuk selfie. Ia adalah cerita yang hidup. Dan setiap langkahmu di sana adalah bagian dari cerita itu.
Jadi, saat kamu ke Bromo, berhentilah sejenak. Dengarkan suara angin, rasakan getar tanah, karena kamu sedang berjalan di atas legenda. Jangan cuma datang, pahami. Jangan cuma melihat, dengar kisahnya. Subscribe channel ini untuk lebih banyak cerita dari sisi lain destinasi yang kamu cintai. Sampai jumpa di kisah Rabu Bercerita berikutnya.